Assalamualaikum. Orang tuanya sama, sekolahnya. Terus anak-anaknya sekolahnya sama. Tapi kemajuannya itu bisa beda-beda. Yang satu jadi pengusaha cireng, yang satu lagi asisten lurah di desa terpencil. Loh, ya kan nasibnya? Itu fenomena umum. Bahkan anak seorang guru honorer bisa lebih sukses daripada yang orang tuanya tajir melintir-lintir jadi juragan mie keriting, terus jatuh dari ojek. Yur. Kenapa kok bisa gini? Yang tajir jadi pengusaha anak ayam, yang anak guru honorer ternak kebo. Tuh kan, gedean kebo itu daripada meri dan ayam-ayam anak. Jauh gedean kebo, lebih hitam juga. Kenapa bisa begini? Alasan pertama tentu rezeki ada yang ngatur. Dan sang pengatur rezeki, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, itu menyempitkan bagi siapa yang Dia kehendaki, melapangkan bagi siapa yang Dia kehendaki. Tapi kalau kita pasrah tok kepada Allah, itu cemen, fix mind, pikiran yang mandek, statis, labil. Kata para ahli psikologi, itu ciri-ciri umum para pecundang. Astagfirullah. Penelitian empirisnya seperti itu. Sebaliknya, orang-orang sukses, yang sukses dunia akhirat, itu senantiasa ikhtiar. Mereka rata-rata memiliki growing mind. Pikiran yang senantiasa bertumbuh, berkembang, stabil, mantap, tapi dinamis. Nah, calon-calon sukses yang dinamis ini nggak terima tentunya kalau Indonesia kemajuannya gini-gini aja, linear-linear aja. Mereka pun lalu memeras otak dan memeras cucian. Nah, sak baskom itu cuciannya. Silahkan direnungkan masing-masing. Diri kalian masuk kelompok yang mana? Apakah masuk yang fixed mind, mandek, atau growing mind yang dinamis, yang senantiasa ikhtiar? Banyak istighfarlah kalau fix mind, mandek, tapi growing mind pun kalau gerabak-gerubuk bisa salah arah. Membangun infrastruktur habis-habisan, membangun ekonomi habis-habisan. Lalu dikira dengan pembangunan ekonomi dan infrastruktur, Indonesia bisa jadi elit dunia, bisa jadi negara maju dengan begitu saja 10-20 tahun lagi. Itu sulit banget. Bahkan ya, pertumbuhan ekonomi 5-7% per tahun, stabil aja segitu, itu belum tentu mengantarkan kita jadi negara maju yang unggul mumpuni. Sejarah sudah mencatat, kalau mau maju, kita tidak bisa tumbuh linier. Kita harus melakukan lompatan. Baik lompat tali, lompat kata, atau lompat pecicilan. Bukan lompat kayak gitu deh. Mulai dari zaman Persia kuno, Mesir kuno, Romawi kuno, Mataram kuno, sampai ke permen kino, dan seterusnya, selalu seperti itu. Tidak ada adidaya unggul yang bertumbuh linier. Selalu diawali dengan usaha-usaha luar biasa. Kelimpahan sumber daya pun, posisi sedang lukratif, gurih kayak apa juga, kalau tidak disertai usaha luar biasa, ikhtiar yang dibarengi dengan ujian kesabaran yang berat, maka itu tidak bisa jadi negeri maju yang unggul. Satu ilustrasi ya, Argentina tahun 1914. Itu seperti Indonesia kita sekarang. Dia termasuk most lucrative economy in the world. Perekonomiannya solid, pertumbuhannya pesat. Terus orang lain perang dunia, dia tidak keganggu, terus saja membangun perekonomian, ekonomi. Tapi apa hasilnya? 100 tahun berlalu, 2014, negara Argentina masih ada sih. Dan kalau kita jalan-jalan ke ibu kotanya, Buenos Aires, di sana banyak taman-taman kota yang indah. Tapi ya udah, kiprahnya di pelantikan perekonomian dunia, nothing special. Oleh The Economist, dia termasuk yang paling disayangkan. Kalau negara lain gitu-gitu aja ya udah, emang dulunya juga gak istimewa. Tapi Argentina itu sangat disayangkan sebab dia pernah jadi the most lucrative in the world. Kurangnya apa sih? Militansinya yang kurang, ikhtiarnya.
semangat jihad kalau menurut terminologi muslim. Ini mohon maaf mirip kita sekarang. Sebagai satu self kritik ya. Di sana ada Diego Maradona, di Betawi juga ada si bego marah bahaya. Loh, di Argentina ada Lionel Messi, di dunia lawak kita ada si Tompel dan Tesi. Nah, namanya kan rada mirip. Bukan itu sih maksudnya. Kapok tapu si kabeh. Sekolah yang mendeklarasikan diri sebagai sekolah Islam terpede atau madrasah Islam, itu ada yang menggenjot militansi, tapi ada lebih banyak yang gitu-gitu saja. Keluarga-keluarga menengah atas ada yang menggembleng anak-anaknya untuk punya militansi luar biasa, semangat hijrah dan jihad di jalan kebaikan, tapi lebih banyak yang ya gitu-gitu aja, ya kan? Yang bukan muslim mohon maaf, ini saya bicara yang muslim, tapi tentu di agama lain juga ada padanannya. Coba dijawab sendiri dalam hati. Berdua dengan pasangan juga boleh, yaitu pasangan sendiri, bukan pasangan tetangga. Alah, coba ya direnungkan. Saat teman-teman handai tolan kalian mendoa, ingin anak-anaknya jadi anak soleh, yang dibayangkan apa sih? Apakah mereka membayangkan anak-anaknya akan punya militansi terbaik, semangat jihad, hijrah, dan semangat juang yang habis-habisan, mati-matian, atau anak soleh yang dimaksud sekedar rajin sholat puasa ngaji, nggak sombong, sekitar itu. Jangan salah ya, semangat jihad bukannya terus bayat sama yang ISIS-ISIS atau ormas terlarang, kaos singlet dan baju you can see itu kalau yang ISIS-ISIS. Ini semangat jihad bukan artinya suka pada kekerasan, tapi semangat juang yang mati-matian, yang beneran siap berjuang sampai kelenger-kelenger, selayaknya seorang ibu saat bela-belain bayi kesayangannya. Faktanya apa? Banyak orang nggak pengen anaknya berjuang sampai kelenger, bener nggak? Artinya mereka nggak terlalu ingat semangat jihad dan militansi si anak saat mereka berdoa. Ya Allah, kalau bisa anak saya kasihlah yang enteng-enteng aja lah, yang enak-enak. Cukup saya saja yang makan tiwul. Nah, kalau seperti itu doanya para pecundang. Yaitu bukan di sini nggak ada, ini di Argentina. Banyak tiwul itu memang di Argentina, ya kan? Salah satu hadis sahih mengatakan, siapapun yang wafat sambil dia itu tidak punya niat dan semangat jihad, maka dia itu pada hakikatnya kembali kepada Allah sebagai orang munafik. Naudzubillah. Dan jangan dikira tuntutan jihad bersungguh-sungguh mati-matian berjuang sampai kelenger itu tidak sesuai dengan fitrah anak-anak kesayangan kita. Sebaliknya, dari kecil anak-anak itu secara fitrahnya sudah punya semangat jihad, semangat kepahlawanan, semangat untuk berjuang. Anak laki dengan anak perempuan tentu tidak sama persis fitrah jihadnya. Nih, saya ambil contoh anak laki aja ya. Tipikalnya bocah lelaki senang kan nonton film kepahlawanan, kisah superhero misalnya. Terus mereka niru-niru karena merasa gue banget gitu. Nih, ada klipnya ya. Sebagai satu contoh seorang anak kecil penggemar film Ultraman Cosmos. Yuk kita saksikan sejenak. しようとしたチームアイズ全員が負傷する。Kasmonot. Bukan kasmonot ya, Bu? Iya. Kasmonot. Bukan. Kasmonot. Kasmonot ya? Iya. Kismis. Kasmonot. Wah, kamu jangan melarikan dirimu. Jangan melarikan diri kamu. Melarikan diri aja.
Bukan, sebetulnya fitrah anak-anak itu dia sudah punya semangat jihad. Tapi kalau dimanja-manja sama orang tuanya, terlalu disayang-sayang, gedenya jadi lembek, luntur fitrah jihadnya, luntur juga spray dan anduk di cucian. Nah, ya kan? Mau ngajar jihad gimana? Wong orang tuanya militansinya juga pas-pasan. Guru-guru sekolah banyak juga yang militansinya pas-pasan. Gimana bisa diteladani? Nah, yang militansinya luar biasa, nggak mau jadi guru, malah jadi investor saham, terus amsyong lagi di bursa saham. Ujungnya yang diajarkan kepada banyak anak cuma teori. Kayak di video ini nih, teori wungkul, ya kan? Mohon maaf. Padahal hidup ini intinya praktek, bukan teori. Tapi sekali lagi, ini di Argentina yang makanannya di ini tentu tidak semua, tapi banyak yang seperti itu. Walau alam bisawab. Oke, silahkan direnungkan sendiri. Mohon maaf kalau dianggap ini terlalu provokatif. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.